saya mulai dengan ini kali ya, Mas bisa memperkenalkan mobil ini dan kenapa ide ini bisa sampai hadir. Ini mobilnya mobil yang bisa dibeli di pasaran tuh? Mungkin 20 tahun yang lalu ya. Oh iya. Ketahuan orang yang nggak tahu mobil. Pipit mau nanya soal mobil. Silakan Mas. Sebelumnya selamat siang. Nama saya Jody dari komunitas elektrik ya Indonesia atau indonesia.com. Komunitas ini baru setahun ya. Kami membuat konversi bukan membuat mobil listrik tapi konversi, artinya kita mengganti mesin konvensional mobil Hyundai Atlas ini yang berbahan bakar bensin kita ganti mobil elektrik. Dan saya tidak kerja sendiri. Sebentar, maksudnya elektrik itu pakai listrik itu. Betul. Ya, jadi mobil ini digerakkan oleh baterai atau kita sebut aki lah ibaratnya ya. Jadi pure aki. Juga kayak HP juga mungkin kalau mau telepon-teleponan perlu cas sama juga seperti mobil elektrik ini. Dalam pengerjaannya sebenarnya konsepnya udah dari tahun lalu. Saya dan teman saya Pak Edi ada ide seperti ini. Gara-garanya waktu itu saya pulang kantor di rumah kantor. Setiap kali kantor saya waktu itu ada di kawasan Cibitung. Setiap kali itu pulang dan idol terus ya, maksudnya idol terus akhirnya boros. Akhirnya kita mikir seminggu saya bisa keluar uang 300.000 tapi tidak bisa. Kemudian saya diskus ini bagaimana, apakah kita coba gitu kan di gitu kan. Misalnya itu juga memang di media juga ya kita itu kita seperti apa sih gitu. Walaupun kita sebenarnya tidak mengetahui tentang itu, tapi niat kita untuk belajar ya dari berbagai macam sumber ya. Jadi maksudnya Mas Dodi bukan orang yang memang suka mobil. Ya, tahu mobil. Tapi saya mencari sumber ya, belajar dari internet, dari buku, dari diskus dengan kawan-kawan ini ya. Sehingga akhirnya kita mulai 2012 April ya, itu udah realisasi untuk pekerjaan. Memang konsepnya lama ya. Kenapa sih kita ambil komponen yang tepat gitu kan? Karena rata-rata masih impor, terutama motor elektriknya. Nah di sini nggak dijual. Akhirnya kita coba kita mengurangi impor yang cukup tinggi biayanya. Akhirnya kita coba untuk cari ada yang mana di Glodok atau ya yang murah-murah. Kemudian kita buat satu komponen itu harus beli dari luar. Enggak juga, jadi dia motor sama kontrolernya yang ada di dalamnya kontroler. Nah itu kita beli dari Amerika. Yang lainnya dari Indonesia. Berapa lama terakhir? Terakhir 3 bulan. Ya. Boleh ya terakhir sendiri? Ya. Boleh Indonesia ini terakhir sendiri? Kita tidak tidak mengurangi kreativitas kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Walaupun terus terang itu belum ada regulasinya, tapi ya kita tahulah bagaimana caranya membuat mobil elektrik, terutama konversi gitu ya. Kalau membuat tentunya kan kita harus dari scratch, dari pertama, dari gambar itu akan waktu lama. Akhirnya kita konversi lebih cepat gitu. Dan akhirnya bulan Agustus jadi mobil itu terus kita tes berbagai macam jalan ya, token low, kalau top speed kita bisa capai 76 km per jam. Range rata-rata bisa mencapai 40 km.
Ya kalau ke Jakarta Ya. nggak apa-apa lah ya, 40 km per jam gitu kadang-kadang. Bukan 40 meter, jadi jaraknya Oh jarak. 40 kilometer. Oh, Terus, setiap 40 kilo harus dicek. ya sebaiknya begitu. Lama dong jam gitu. Karena penggunaannya waktu itu Ini bahas pertanyaan orang awam nih gini jadinya. iya. Ini Mas Riko nih, kalau pertanyaan orang awam jadinya bukan mesinnya yang diributin. Jadi diributin pasti soal daya gunanya kan Betul. jadinya. Cuman karena ada ini, memang tidak saya dulu sampaikan, kita menggunakan barang-barang yang kalau itu ada juga bisa cuma satu hal. Gue memang bagus karena Reza lebih jauh lagi. Tapi kita tidak putus asa sampai di situ. Akhirnya kita dengan makanya kan menggunakan sistem hybridnya. Jadi tidaknya kita mau memperpanjang jarak. Tapi artinya repot dong ya. Tiap 40 kilo dicas gitu, dia nggak bisa dibawa kan nggak mau dipakai kabel gitu dari Jakarta ke sini tuh. Ini pertanyaannya beneran serius sih, maksudnya aku nggak membayangkan cara menggunakannya gitu. Terus kan mau bensin kan enggak, maksudnya kita kadang-kadang aja di beberapa kafe nggak boleh gitu nyari calakan untuk laptop aja setengah mati gitu kan, apalagi buat mobil gitu. Tapi saya justru dengan dulu maju terus. Ibaratnya seperti kita melihat zaman dulu kaki gitu. Orang bilang aneh, tapi sesuai dengan berjalannya waktu nanti akan ada pasti di charging station. Kita bisa charge di mana semua. Terus kita nggak perlu lapor internet kita perlu naik gitu. Kenapa nggak pakai matahari kan? Saya nggak pakai charger, nggak pakai listrik. Bisa. Tadi kita sempat kita berdiskusi ya, kita kenapa kita apa kita kasih solar panel. Bisa juga, tapi energi yang dihasilkan dari solar panel itu tidak mampu untuk mencas. Kemudian terlalu mahal ya, apa namanya, investasinya terlalu mahal. Oh mahal. Jadi konversinya habis berapa? Versi ini kurang lebih 50. Seluruhnya ya, sampai dia bisa jalan 50 juta itu konversinya. Menurut saya worth it. Kenapa? Karena saat mencas itu kita butuh cas 3 jam cas. Kalau di rumah ya biasanya kan perhitungan KWH-nya berdasarkan abonemen yang kita miliki. Artinya kalau menghitung ada 10.000 watt biayanya, kita bisa hitungannya 1.300 kali itu sebenarnya kalau per KWH kali 3 jam. Mungkin sekitar 10.000 rupiah per hari. Bisa. Karena saya juga ini rupanya untuk motor, kemudian Kalau saya bilang saya nggak percaya dia jalan, boleh dicoba. silakan kalau mau test drive. Saya maunya sendiriin aja deh. Jadi saya Takut efek bemo tadi pagi pulang kembali. saya biar coba baru gimana sih nyicil mobil elektrik tanpa suara. Jadi kalau kita bosan kalau ngomong kita langsung terus bosan ya. Kita benar-benar main sekarang di jalan raya. Kawan-kawan yang mau nyobain electric vehicle jadi bisa langsung ke Mas Jodin ya. Dan jadi kalau mau tanya lebih lanjut soal mesinnya, konversi yang hanya inilah orang awam ngitungnya manfaatnya aja. Konversi yang hanya 50 juta dengan bayaran yang 10.000 per hari jadinya gitu. Tapi untuk 40 kilo ya Mas. Jadi setiap 40 kilo harus nemu depot untuk ngecharge gitu 3 jam kita. Gila 15 nyampe rumah. Enggak, tapi saya mau bilang bahwa cool banget gitu loh, bisa nyiptain mobil, maksudnya mengkonversikan mobil ini, dan kita bisa tahu bahwa neganya sebenarnya semuanya jadi mungkin kan ya, kalau kita pikir dengan kalau misalnya di depot-depot yang sebanyak SPBU ini bersedia untuk ngasih tempat kita ngecas sedikit gitu kan, terus kemudian semuanya. Pertama yang akan kita kembangkan adalah
teknologinya ya. Jadi kalau komunikasi ya ada itu ada ya motor, kemudian kaki Pak, jalan. beneran nggak Pak mobilnya bisa jalan Pak? Bener, boleh dipegang. Kita akan kembangkan untuk berkarya. Jadi mungkin dari baterai saya dengar buat dari makanan kita juga untuk baterai lithium di Indonesia itu kemudian bisa kita ganti besar-besar. Jadi baterai lithium yang ada di Indonesia juga akan lebih baik. Sip dong kalau gitu. Ini udah dikasih tahu ke Pak Dahlan kan ya? Saya dari tadi pagi kayak twitterannya itu dong ini. Ayo Pak Dahlan kemari gitu. Jadi Ada apa dengan Pak Dahlan kan sebetulnya? Sampai ngikutinnya Dahlan kan terus. Dahlan kan itu mengadaptasi apa mobil. Jadi kalau mau tahu informasi lebih jelasnya kita ada di Facebook ya, di facebook.com grup Engineering Indonesia atau di forum langsung di forum.indonesia.com. Kalau gitu saya akan serah terimakan ini ke teman-teman yang mau coba test drive, mau tahu lebih lanjut tentang mobilnya. Boleh nggak ya saya coba test drive-nya? Saya masih tetap kita sendiri, nggak berani mencoba sendiri. Ini efek demo memang, demonya nggak jahat. Kalau Mas Riko yang teman-teman yang nggak tahu, tadi pagi kita mencoba demonya, alhasil asapnya aja kita bisa lakukan. Betul. Oke, thank you Mas Jerry. Kalau gitu nanti kawan-kawan bisa langsung hubungi Mas Jerry sendiri di sini dan kita akan pindah ke topik berikutnya. Sama-sama.